Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan kajian jelang buka puasa dengan tema etika bermedsos, dan kita telah mengkaji berapa etika? Berapa? 3. Apa yang pertama? Prinsip niat dalam bermedsos. Yang kedua, prinsip ilmu dalam bermedsos. Yang ketiga, prinsip kejujuran dalam bermedsos. Hari ini kita akan membahas prinsip yang keempat. Apa prinsip yang keempat? Prinsip menimbang manfaat dalam bermedsos. Kenapa? Prinsip menimbang manfaat dalam bermedsos. Perlu dipahami bahwa sama-sama orang Islam belum tentu tingkat keimanannya sama. Si A dan si B sama-sama beragama apa? Islam. Apakah kualitas keislaman si A dan si B mesti sama? Jawabannya belum tentu. Bahkan bisa jadi perbedaan kualitas keislaman si A dan si B itu bainas samai was sumur, antara langit dan sumur. Bukan langit dan bumi. Lebih apa? Lebih jauh lagi perbedaannya. Banyak faktor tentunya yang menyebabkan kualitas keislaman si A dengan si B berbeda. Dan salah satu faktornya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Kata beliau, kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang artinya, di antara tanda tingginya kualitas keimanan seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Apa kata Rasul SAW? Di antara tanda tingginya kualitas keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Semakin banyak hal tidak bermanfaat yang dia tinggalkan, maka semakin apa? Tinggi kualitas keislaman seseorang. Berarti sebaliknya apa? Semakin sering
dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti semakin rendah kualitas keislaman seseorang. Si A dan si B sama-sama bermedsos, tapi kualitas keislaman si A saat bermedsos tetap terjaga, sedangkan si B begitu masuk medsos kualitas keislamannya ambles. Kenapa? Karena terlalu banyak hal-hal tak bermanfaat yang dia lakukan saat bermedsos. Jadi ketika kita masuk ke belantara media sosial itu, banyak sekali perangkap di sana sini, ranjau di sana sini, yang membuat kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya kasih contoh, beberapa contoh. Pertama, di antara hal tak bermanfaat yang sering dilakukan di medsos adalah pamer. Napa? Pamer. Pamer napa? Hah? Pamer nikmat. Nikmat duniawi napa nikmat ukhrawi? Yang mana? Pamer nikmat duniawi contohnya pamer mobil, pamer nikmat ukhrawi contohnya pamer umroh. Yang mana? Yang dipamerkan itu biasanya nikmat duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Dan dua-duanya sama-sama tidak bermanfaat. Contoh, baru piknik ke Monas. Baru piknik kemana? Monas. Sekeluarga cepret foto. Terus diapain? Pasang status. Ya macam-macam lah komen. Indahnya Monas atau apalah terserah. Manfaatnya apa? Manfaatnya siji apa? Wih. Kur oleh apa? Wih. Itu manfaatnya. Atau nek mboten wih napa? Napa? Decak kagum. Itu aja. Oke. Kalau orang dikasih decak kagum, terus pahalanya tambah akeh? Ndak. Terus jadi tambah ganteng? Ndak juga. Tambah sugih? Ndak juga. Lah terus manfaatnya apa? Kira-kira posting seperti itu ada dampak negatifnya enggak? Tadi kan manfaatnya cuma decak kagum. Sekarang kebalikannya manfaat napa? Dampak negatif. Madharat. Ekses, dampak buruk. Ada enggak? Ada. Apa kira-kira? Belum tentu orang yang ngelihat jenengan sekeluarga di Monas itu senang. Belum tentu orang senang. Karena ada sebagian orang dan cukup banyak orang yang seperti itu, yang tidak kuat, yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak. Dan bisa jadi pamernya jenengan ke Monas itu membuat rumah tangga orang lain menjadi renggang. Hubungan suami istri, rumah tangga orang lain renggang. Kenapa?
iri. Selama ini nek piknik teng pundi? Gua Lawak. Nek mboten teng pundi? Alun-alun. Pikniknya paling seputar itu. Si istri ini ngelihat, ya Allah, kayak tanggaku kayak Gutul Monas nyong. Alun-alun pe ora tau ngenti-ngenti. Akhirnya yang sebenarnya awalnya rumah tangga itu harmonis. Karena istrinya bersyukur, alhamdulillah dicek napa? Piknik walaupun teng Gua Lawa. Tapi kan masih mending. Ada istri yang sama sekali nggak pernah diajak piknik. Wonten? Kathah sambarike bendian wonten. Sebenarnya awalnya dia sudah bahagia karena suaminya masih peduli, kasih refreshing sesekali walaupun setelah nabung lama. Ada sebagian suami itu demi membahagiakan istrinya ngajak piknik itu dia harus nabung dulu berbulan-bulan. Karena gak cukup untuk melakukan perjalanan, beli tiket, gak cukup. Uangnya lebih dipentingkan untuk beli hal-hal yang apa? Primer, sega, lawo, minyak. Ya. Jadi kalaupun ada sisa, sisanya sedikit ditabung. Seperti ayah kami dulu, Zaini Muhayyad rahimahullah. Beliau itu kalau mau ngajak kami sekeluarga piknik itu nabung setengah tahun. Nabung. Begitu akhir tahun, pas liburan diajak Batu Raden. Kapan lagi ke Gua Lawa? Pol, Monas. Itu mungkin nabungnya setahun mungkin. Ya. Naik kendaraan umum dan seterusnya. Awalnya dia hidupnya bahagia, istri ini hidupnya bahagia. Begitu ngelihat postingan foto di mana tadi? Monas. Akhirnya dia nggak bersyukur. Akhirnya dia menjadi tidak bahagia. Akhirnya nuntut kepada suaminya. Mas, masa sih pikniknya nang Purbalingga terus? Sekali-kali mengendi? Mengmonas. Duitnya orang nana deh. Ya nabung. Ya, tapi sebenarnya mangane tempe loh. Ya aja kaya gue. Ya sudah. Akhirnya timbul kerenggangan. Gara-gara napa wau? Postingan, pamer. Ya. Apalagi orang yang suka pamer, liburan ke luar negeri. Foto. Di belakangnya ada gambar singa muntah. Singa apa? Muntah. Nih, sudah sampai ke Singapura. Yang satunya lagi di belakangnya menara Pizza atau pizza, nggak tahu saya. Nama mengucapkan yang benar gimana? Yang satunya lagi piramid. Apa manfaatnya Anda pamer? Nah, lagi-lagi membuat orang menjadi iri. Loh Ustaz, salah dia iri. Loh, dia iri itu karena dipicu. Dipicu jenengan pamer. Loh, artis-artis juga pada pamer. Loh, terus jenengan nyontok artis. Emang artis panutan? Naik jet pribadi, pamer tas sing regane pinten? Enggak tahu berapa, 60 juta. Ya. Pamer mobil baru beli 20 miliar. Dipamerkan. Apa manfaatnya?
Ini pamer nikmat yang sifatnya duniawi. Termasuk hal yang tidak terpuji juga adalah pamer sesuatu nikmat yang sifatnya ukhrawi. Contohnya apa mau? Umroh. Ada sebagian jamaah umroh, jamaah haji. Saben tekanang tempat sesuatu di sana mesti foto. Baru berangkat bandara foto, turun di Jeddah foto, numpak bis foto, medun bis foto, mlebu hotel foto, arep tawaf foto, tengah-tengah tawaf foto, arep donga foto, sampai menyalahi tuntunan ketika berdoa. Berdoa niku baiknya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat atau membelakangi? Menghadap kan? Menghadap ke Ka'bah. Bagaimana caranya supaya orang pada tahu dia lagi berdoa di depan Ka'bah? Pripun carane? Ngungkuri Ka'bah. Ben keton sih. Bahkan dia ambil air, ditelesi apa? Matanya ben keton apa? Nangis ya. Subhanallah. Apa manfaatnya? Bisa jadi pamerin jenengan ketika umroh itu malah mengakibatkan pahala yang Anda dapatkan dari umroh itu lenyap. Sangat mungkin. Mungkin atau tidak terselip perasaan riya. Mungkin. Sangat mungkin. Wong hati kita itu lemah ya. Hati kita semua itu lemah. Gampang banget terjangkiti penyakit-penyakit riya dan lain sebagainya. Di dalam agama kita, salah satu manusia yang dicintai oleh Allah siapa? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa, yang merasa berkecukupan dan yang merahasiakan amal solehnya. Salah satu penafsiran dari khafi itu tidak suka mempopulerkan dirinya dengan amal soleh yang dia kerjakan. Dia beribadah semaksimal mungkin, dia rahasia. Itu dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau amal soleh nggak bisa dirahasiakan. Napa? Ini pada ngaji nyong ngisi priwe jadi rahasia. Ya. Nggak bisa, gimana lagi? Tinggal berusaha untuk mengatur niat masing-masing. Jenengan berusaha untuk ikhlas, saya juga berusaha untuk ikhlas walaupun dilihat sama orang lain. Tapi selama kita bisa rahasiakan, kenapa kita pamerkan? Lah wong arep sedekah be sedekah. Kotak masjid sedekah, datakan apa? Selfie, nggih, kotake, nggih duwite pira? 1000 pe pamer. Jadi 100.000 orang apa Ustaz? Yo, pada baik. Ya, ngapain? Ya. Ini contoh hal tidak bermanfaat di media sosial. Contoh yang lain. Hal yang kurang bermanfaat yang sering dilakukan di media sosial adalah banyak berkeluh kesah. Napa? Banyak berkeluh kesah. Bahkan dalam hal-hal kecil ditulis di status. Contoh hal kecil apa? Kesel banget. Balik kerja kesel banget.
Ngapa ditulis? Untuk apa Anda tulis di situ? Bahkan kadang-kadang aib. Kalau tadi kan sesuatu yang sifatnya manusiawi, pulang kerja, capek itu manusiawi. Aib rumah tangga ditulis di status. Bali umah segaurung mateng. Itu kan aib, ngapain ditulis? Istrinya nggak mau kalah. Awal bulan duit turun anak. Astagfirullah. Kenapa sih? Itu kan aib rumah tangga kita. Kenapa ditampilkan? Kenapa ditulis di status? Kenapa semua orang disuruh baca? Kenapa? Manfaatnya apa? Ketiban duren. Manfaatnya apa? Ya. Saya kasih bagaimana wanita-wanita solehah dahulu menjaga privasi rumah tangganya sampai diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu surat di Al-Quran. Surat nomor 58. Apa yang jajal? Buka HP di situ. Surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah artinya wanita yang mendebat. Apa? Wanita yang mendebat. Saya nggak akan cerita asbabun nuzulnya secara lengkap. Saya cuma ingin menyampaikan secara ringkas aja untuk diambil pelajarannya. Singkat cerita, ada seorang wanita diceraikan dalam tanda kutip oleh suaminya dengan ungkapan yang tidak tegas. Istilahnya zihar. Ya, ini terlalu detail nanti malah bingung. Intinya wanita ini ada masalah sama siapa? Suami. Dia pengen solusi, maka dia pun datang kepada siapa? Rasulullah SAW. Tengkundi. Di mana? Di rumahnya Nabi SAW. Wanita itu datang konsultasi, curhat kepada Rasulullah SAW tentang masalah rumah tangga yang beliau hadapi. Nabi SAW kasih solusi, kasih jawaban. Wanita itu keberatan. Maka wanita tersebut mendebat Nabi. Makanya dikatakan wanita yang mendebat. Dijawab lagi oleh Nabi SAW. Wanita itu ngomong lagi. Terjadi apa? Perdebatan antara wanita tersebut dengan Nabi SAW. Saat itu di rumah Nabi ada siapa? Istri beliau. Sinten? Aisyah. Aisyah. Kira-kira Aisyah itu dengar enggak? Dengar enggak? Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana fi nahiyatil baiti ma asma'u ma taqul. Wa ana fi nahiyatil baiti ma asma'u ma taqul. Saat wanita itu konsultasi kepada Nabi SAW, aku di pojok rumah dan aku tidak mendengar isi pembicaraan wanita tersebut dengan Nabi SAW. Sayup-sayup. Jenengan bayangkan rumah Nabi itu sebesar masjid ini? Hah? Tempat imam ini mungkin lebih besar daripada rumah Nabi SAW.
Alias rumah Nabi itu sempit. Kalau sempit, logikanya dengar nggak? Dengar dong. Terus kenapa nggak dengar? Karena suaranya suaranya wanita tersebut namanya Khawlah. Sinten? Khawlah. Wanita soleha ini ketika konsultasi sama Nabi SAW, beliau merendahkan volume suaranya serendah-rendahnya. Sampai Aisyah di pojok rumah nggak dengar. Lihat bagaimana wanita terhormat menjaga privasi rumah tangganya. Bandingkan dengan wanita di zaman ini. Nun sewu, ember. Nun sewu nggih, sebagian besar apa sebagian kecil? Ya wis lah sebagian bae lah. Waktu itu main nang ibu-ibu sebagian. Enggak usah. Kalau terpaksa kita mau menceritakan urusan rumah tangga, maka carilah orang yang bisa dipercaya. Yang kira-kira bisa ngasih solusi. Bukan malah memperkeruh suasana. Kalau jenengan curhat di medsos, biasanya malah bikin panas. Karena komentarnya apa? Ya pancen wong lanang kayak gue. Tambah apa? Tambah panas. Itu contoh hal tidak bermanfaat. Banyak napa? Berkeluh kesah. Apa tadi yang pertama contohnya? Pamer nikmat duniawi maupun ukhrawi. Yang kedua? Banyak berkeluh kesah. Yang ketiga, membaca status orang lain yang tidak diperlukan. Membaca status orang lain yang tidak diperlukan. Di Facebook kan ada status ya, kemudian di Twitter ada status, kemudian di Instagram, bahkan di WA pun ada status kan, yang itu bisa diupdate setiap hari. Salah satu hal yang membuat banyak waktu kita terbuang adalah ketika kita membaca status semua orang yang ada di media sosial kita. Apa manfaatnya? Bahkan gara-gara kita seperti itu, malah akhirnya kita jadi tahu aib orang lain. Yang aib itu tidak ada manfaatnya kalau kita ketahui, malah membuat hati kita menjadi susah. Bukan hanya itu, mengganggu pikiran kita, mengganggu konsentrasi kita ketika baca Quran, ketika sholat. Loh ada mau sholat, arep sholat tuh. Antara azan karo qomat, nopo? Macani statusnya wong, arep sholat. Kira-kira ketika sholat yang dipikirin apa? Bacaan imam. Boro-boro mikirin baca imam, ujuk-ujuk, wis salam. Ketika sholat itu yang dipikirin statusnya orang. Apa manfaatnya baca status orang? Ya tapi kan ada manfaatnya Ustadz, status Ustadz. Oke lah, status Ustadz yang memang ada manfaatnya. Dia postingan nasihat. Tapi apa yang jenengan baca itu cuma statusnya Ustadz. Wong satu grup kabeh yang diwaca, grupnya 15. Diwacani kabeh, manfaatnya apa? Belum lagi bisa jadi di situ jenengan ngelihat ada orang awam posting film, ya, posting gambar artis,
Akhirnya yang awalnya kita nggak ngelihat aurat, akhirnya kita ngelihat aurat. Yang awalnya kita nggak dengerin musik, akhirnya dengerin musik. Manfaatnya apa? Kadang-kadang orang itu nganti keriting namanya. Dia apa jenenge? Jendike nganti keriting boleh buka ke statusnya wong gue. Bisa 1 jam. Yang itu kalau digunakan baca Quran, wis pirang juz? Rong juz, genah pahalane. Baca 100 orang pahalanya apa? Jadi erosi gitu. Emosi ding. Jadi emosi ya. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Inilah prinsip yang keberapa? Prinsip yang keempat, yaitu prinsip menimbang apa tadi? Manfaat. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Apa gunanya ikut kajian seperti ini? Kalau nanti habis ini, kalau nunggu buka puasa, buka ke status wong. Apa gunanya ngaji? Habis ini matikan HP. Ngambil apa? Quran, baca. Sampai datang waktu, buka. Gitu dong. Ilmu kan untuk diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.